بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96 sampai 98. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami hadir dari Bumi Islamic Center Surabaya, BCA Islamic Center Surabaya. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir kembali, untuk berhaqqa tilawati
untuk berhakko tukotih, dan untuk berhakko jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah memberkahi kita semuanya, ilmu kita barokah, keluarga besar kita barokah, dan seluruh usaha-usaha kita mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah itu artinya adalah apa kemarin? Tambahnya kebaikan. Jadi lama-lama tambah baik, itu namanya barokah. Lah, barokah itu ya didahului dengan kokohnya Islam, iman, ya, taat, benar dan sabar. Juga orang itu mendapatkan barokah dari Allah, sholatnya harus khusyuk, termasuk dia berinfak, ya, menjadi orang yang dermawan baik secara harta ataupun ilmu. Kemudian dia bisa menjaga dirinya, menundukkan dirinya, menundukkan nafsunya dari hal-hal yang keji dan mungkar, ya, termasuk dia bisa memelihara kehormatannya, dan juga termasuk dia selalu berzikir, ingat kepada Allah pada waktu dia duduk, waktu dia berbaring, waktu dia berdiri, kemana saja dia senantiasa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ali Imran ayat 189 sampai ayat 200. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat 96. Dalam ayat ini diterangkan bahwa seandainya penduduk kota Makkah dan negeri-negeri yang berada di sekitarnya serta umat manusia seluruhnya beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan seandainya mereka bertakwa kepada Allah sehingga mereka menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya. Jadi makna daripada takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu namanya takwa. Seperti kemusyrikan dan berbuat kerusakan di bumi, niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka kebaikan yang banyak. Nah, jadi kalau orang itu mau beriman dan takwa, yang namanya kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan itu akan sirna, ya. Allah akan melimpahkan kepada mereka kebaikan yang banyak. Nah, kebaikan yang banyak itu tadi disebut namanya barokah, hidupnya dibarokai Allah, ya. Makanya kalau ada pernikahan doanya pasti apa? Barokallah, ya. Mudah-mudahan Allah memberkahimu, mudah-mudahan keluarga besarmu dibarokai sama Allah, ya, diberi kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah, ya, baik dari langit maupun dari bumi. Nikmat yang datang dari langit misalnya hujan yang menyirami dan menyuburkan bumi sehingga tumbuhlah tanaman-tanaman dan berkembang biaklah hewan ternak
yang kesemuanya sangat diperlukan oleh manusia. Jadi kalau turun hujan, maka yang namanya tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur. Akhirnya para binatang-binatang bisa makan dari tumbuhan itu. Akhirnya binatang-binatangnya bisa gemuk, ya, sebagian bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi, ya, agar manusia ini jiwa raganya kuat, ya. Maka makanlah yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Jadi supaya jasmaninya kokoh, rohaninya kokoh dengan iman dan takwa, makanan-makanannya yang halal dan thayyib. Jadi semuanya berawal dari yang halal. Kalau semuanya berawal dari yang haram, semuanya jadi rusak, ya. Tapi kalau semua berawal dari yang halal, maka akan mendatangkan yang namanya barokah, ya. Di samping itu mereka akan memperoleh ilmu pengetahuan yang banyak serta kemampuan untuk memahami sunnatullah yang berlaku di alam ini, sehingga mereka mampu menghubungkan antara sebab dan akibat, loh Pak. Jadi kalau orang itu mau beriman takwa, kemudian ya penduduk itu keadaan buminya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, bumi yang aman, nyaman, penduduknya adalah orang-orang yang beriman takwa, penduduknya adalah orang-orang yang mau bertaubat apabila berbuat maksiat supaya selamat dunia akhirat. Lah itu harus punya apa Pak? Yang namanya ilmu. Jadi kaitannya barokah itu sampai ilmu juga, ya. Ilmunya menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Semakin orang itu berilmu, maka semakin baik akhlak perbuatannya, ya Pak. Dikenal dengan namanya apa Pak? Akhlakul karimah. Jadi semakin baik Islam seseorang, akhlaknya semakin baik. Semakin baik iman seseorang, akhlaknya semakin baik. Jadi kuncinya ada di surat 68 ayat 4. Minta tolong Pak Yani. Suratnya 68 ayatnya ayat 4. Ya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, budi pekerti yang luhur, itu luar biasa. Apa itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Ya termasuk punya sifat sidik, fatonah, amanah, tablik. Nah, punya sifat itu. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang terbaik ya punya sifat 4 itu, ya. Kemudian Pak Wawan, surat 21 ayatnya 107 Pak Wawan. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin, punya kasih dan sayang, loh Pak. Jadi orang-orang yang ada di muka bumi ini yang hatinya masih mati, dia masih hidup, itu didoakan agar hatinya menjadi hidup. Tapi dia harus beriman takwa, harus baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang hatinya sakit didoakan, ya, agar hati yang sakit itu bisa sembuh. Dusta, ya, dimintakan Allah supaya ditobati, akhirnya jadi apa Pak? Jujur. Yang ingkar janji
bertobat akhirnya jadi tepat janji. Yang berkhianat didoakan ya dia bertobat jadi amanah. Jadi khianat itu jadi amanah. Lah, sifat-sifat yang jelek tadi itu miliknya orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu adalah teman-temannya iblis. Jadi orang-orang munafik itu punya teman-teman setia, ya orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang fasik, dan termasuk orang-orang musyrik itu bersarekat, berteman dengan mereka. Makanya dia bukan orang yang terbaik, tapi terbalik. Coba minta tolong At-Taubah Pak, ayat 128 Pak Ihsan, sama 129. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars singgasana yang agung. Nah itu ya, jadi luar biasa. Nabi kita itu punya kasih dan sayang itu Pak. Jadi umat ini ya, yang kufur, yang dolim ya Pak, yang fasik, yang munafik, yang musyrik itu didoakan agar mendapat hidayah. Tapi kalau dia masih hidup itu bisa dimintakan hidayah. Tapi kalau dia sudah mati gak iso, ya tidak bisa. Ya, saya teruskan. Sehingga mereka mampu menghubungkan antara sebab dan akibat. Dengan demikian mereka akan dapat membina kehidupan yang baik serta menghindarkan malapetaka yang bisa menimpa umat yang ingkar kepada Allah dan tidak mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Jadi kalau ada orang-orang yang kufur, ada orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang programnya itu merusak alam semesta ini ya Pak, maka ada istilahnya apa Pak? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu Pak. Jadi kemakrufan, hal-hal yang kaitannya dengan iman dan takwa itu disebarkan, didakwahkan. Mari beriman, ya Pak. Mari bertakwa, mari jadi orang yang baik, mari jadi orang yang solih-solihah. Itu harus mengajak, skopnya dari pribadi, keluarga, sampai umat Pak. Itu baru nanti bumi itu dibarokai sama Gusti Allah. Jadi buminya itu bisa menjadi bumi yang aman, nyaman, damai, sejahtera. Ya seperti baiti jannati. Makanya kalau ada perbuatan keji dan mungkar, maka orang-orang yang beriman dan takwa itu disuruh bernahi mungkar. Ya, dengan tangannya kalau dia punya kekuasaan, ya Pak. Dengan mulutnya kalau dia bisa berkata-kata, ya ucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa ya diam, ya pakai surat, ya atau dengan cara berdoa, mendoakan tadi Pak ya, memintakan hidayah umat yang hatinya mati, yang hatinya sakit didoakan loh. Itu adalah sebuah kesolihan yang luar biasa ya Pak, yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman takwa saja. Ya Pak ya. Jadi orang yang beriman takwa itu seperti guru yang robbani, guru yang mengajak kepada keimanan dan ketakwaan, atau seperti dokter, di mana dokter itu bisa apa Pak? Bisa memberikan resep-resep supaya orang yang berpenyakit itu bisa sembuh dari sakitnya. Makanya antara Pak Guru dengan dokter itu mirip.
Makanya kalau Pak Guru itu beriman takwa, dokter itu beriman takwa, luar biasa. Kedua-duanya harus kita hormati. Ya Pak. Karena kadang orang itu bisa sembuh Pak. Ya penyakitnya belum disuntik. Sudah ketemu sama Pak dokter yang disenangi, dijak guyon sama Pak dokter, sudah sembuh penyakitnya, belum dikasih resep obat. Kadang-kadang begitu. Ya. Juga demikian juga tentang kalau dokter kaitannya dengan penyakit-penyakit jasmani ya Pak. Tapi kalau guru ya, para kiai, para habib itu bisa mengobati penyakit-penyakit rohani. Makanya kita harus belajar. Apabila penduduk Mekah dan sekitarnya tidak beriman, mendustakan Rasul dan menolak agama yang dibawanya, kemusyrikan dan kemaksiatan yang mereka lakukan, maka Allah menimpakan siksa kepada mereka, walaupun siksaan itu tidak sama dengan siksaan yang telah ditimpakan kepada umat dahulu yang bersifat memusnahkan, adalah sesuai dengan sunnatullah yang telah ditetapkannya dan tak dapat diubah oleh siapapun juga selain Allah loh Pak. Jadi walaupun kedasatan adab sekarang ini tidak seperti yang dulu ya Pak. Kalau dulu itu apa Pak? Dimusnahkan, musnah langsung Pak. Umat Nabi Lut musnah. Ya. Umatnya Nabi Su'aib musnah. Umatnya Nabi Nuh musnah. Nah, sekarang ini kita umatnya Nabi Muhammad ya secara berangsur-angsur. Ya Pak ya. Titik. Nah, supaya kalau begitu, supaya apa toh Pak? Supaya dikasih kesempatan supaya mau kembali ke jalan yang benar. Coba Pak, minta tolong Pak. Suratnya surat 30 Pak, ayat 41 Pak. Tolong Pak. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oh, jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik itu bikin kerusakan, dikasih adab sama Allah supaya mau bertobat. Ya, mau kembali itu bertobat kepada Allah supaya menjadi orang-orang yang Muslim. Diulangi. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagai diri rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Nah itu mestinya ya. Jadi kalau kita ini diberikan ya Pak ya lautan ya Pak ya dan isinya itu luar biasa loh Pak ya Pak ya. Nah, kebesarannya Allah. Di situ juga ada rizki yang luar biasa di dalam lautan itu ya Pak ya. Di bumi dan isinya juga penuh dengan rizki ya. Lah makanya apa tadi? Supaya kita mau bersyukur. Kalau mau bersyukur ya ditambah, tapi kalau kufur disiksa. Minta tolong Pak Pawan, surat 14 ayat 7 Pak. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya. Kemudian ayat yang ke-97, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar dalam bentuk suatu pertanyaan. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman ketika siksaan kami kepada mereka datang di malam hari pada waktu mereka tidur? Maksudnya ialah bahwa adab Allah itu
ditimpakan kepada mereka yang telah mendapatkan seruan para rasul, tetapi mereka ingkar dan tidak menggunakan akalnya loh Pak. Jadi para nabi sudah diturunkan ya Pak, kitab suci sudah diturunkan ya, ada habaib ya, ada para kiai, ada para ustadz, ada orang-orang beriman takwa, tapi mereka tetap ingkar. Makanya ya dia menolak ya, ingkar, tidak mau menggunakan akal sehatnya, tapi akalnya juga dikunci, akalnya mati, hatinya mati, telinganya mati, matanya mati ya. Sebab seandainya mereka itu mau berpikir dan mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu, akibat tenggelam dalam kenikmatan hidup sehingga mereka lupa kepada Allah yang memberikan nikmat. Lah itu terus kalau sadar ya, umat-umat terdahulu itu menjadi pelajaran ya Pak ya. Jadi orang-orang yang durhaka, yang berbuat keji dan mungkar dimusnahkan oleh Allah, itu menjadi pelajaran bagi umat sekarang ini. Jangan sampai umat sekarang ini berbuat keji dan mungkar. Kita memilih berbuat yang soleh dan solihah, beriman takwa saja, karena itu bisa mendatangkan yang namanya barokah. Niscaya mereka akan merasa cemas tentang kemungkinan datangnya adab Allah kepada mereka. Loh, kalau sudah adab itu datang ya, semua akan bingung ya menyelamatkan dirinya. Seorang suami lupa istrinya, seorang istri lupa suaminya, suami istri lupa dengan anak-anaknya karena menyelamatkan dirinya masing-masing. Loh, seperti itu Pak. Kecemasan semacam itu tentu akan mendorong mereka segera memperbaiki tingkah laku, antara lain dengan menjauhkan diri dari segala macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Nah, kalau mereka sadar Pak ya dari musibah-musibah itu, maka dia mendapatkan apa Pak? Hikmah ya, dari musibah itu akhirnya dia mau bertobat, dia mau kembali kepada Allah dan Rasulnya ya, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, itu yang mendapatkan hikmah. Sementara ada orang yang didatangkan namanya adab tapi dia tetap juga tidak mau bertaubat ya, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Mereka bahkan merasa aman dan tidak mempunyai kekhawatiran sedikit pun akan datangnya siksa Allah kepada mereka. Hal ini tampak dari tingkah laku mereka yang terus tenggelam dalam kenikmatan serta tetap dalam kemusyrikan dan bermacam-macam kemaksiatan kepada Allah. Loh Pak, dia tetap bergelimang dalam kemaksiatan. Kan angel Pak tuturane. Ya Pak. Jadi dia sudah kadung apa Pak? Nyaman dengan perbuatan yang keji dan mungkar, karena itu berteman dengan iblis ya Pak ya. Jadi susah Pak untuk diajak kembali kepada Allah, itu susah ya Pak ya. Bahkan nanti dia menuduh ya perbuatan yang soleh itu menjadi salah, sementara perbuatan yang salah dikira soleh loh ya Pak. Jadi akhirnya terbalik ya Pak. Naudzubillah Pak. Terakhir Pak 98, dalam ayat ini sekali lagi Allah mencela tingkah laku orang-orang yang ingkar, yaitu mereka tampak tidak mempunyai kekhawatiran tentang kemungkinan datangnya adab Allah ketika mereka dalam keadaan lalai. Dengan firman ini Allah memperingatkan mereka bahwa adabnya mungkin saja menimpa mereka ketika mereka sedang lalai, baik pada waktu tidur pagi hari maupun pada waktu mereka asyik berfoya-foya, sehingga mereka tidak akan sempat lagi mempersiapkan diri untuk keselamatan mereka. Oleh sebab itu sebaiknya mereka insaf dan waspada terhadap adab Allah.
apalagi mereka telah mendengar seruan Rasul dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan selamat dari api neraka. Loh Pak, itu yang paling baik itu seluruh yang namanya kejadian di alam semesta ini kita harus belajar namanya tafakur ya Pak. Jadi tafakur itu mau berpikir ya dengan akal sehat, membaca diri, membaca alam semesta sehingga kita selalu tadi loh Pak berzikir kepada Allah. Jadi kalau orang itu senantiasa berzikir kepada Allah, dia akan dilindungi oleh Allah ya, akan diberi kedamaian ya, keselamatan dunia akhirat, terbebas dari api neraka dan terhindar dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan Pak salat kita, ngaji kita dan amal-amal baik kita bisa menjadikan datangnya barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dengan iman dan takwa mudah-mudahan kita bisa mendoakan ya seluruh umat manusia yang hatinya masih mati, mudah-mudahan dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia membaca 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita mendoakan juga kepada orang-orang yang masih sakit hatinya agar diberi kesembuhan Allah sehingga keberadaan kita akan semakin kuat iman dan takwa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.